selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam persekutuan lansia Anugerah pagi hari ini. Apa kabarnya Opa Oma semua? Luar biasa, sehat ya Opa Oma? Opa Oma, pagi hari ini persekutuan lansia kita akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Yosefin Yunita Dewi dan pemusik oleh Bu Elvi, singer, ada saya dan juga Pak Todo. Opa Oma, mari kita siapkan hati kita untuk beribadah. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan hari lepas hari yang kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih juga karena pagi hari ini Tuhan berikan kami kesempatan para lansia Gereja Pok Citra Grand untuk kembali bersekutu dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati persekutuan kami pada pagi hari ini, supaya persekutuan kami membawa kami semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Berkati Ibu Pendeta Yosefin yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa Oma, dalam persekutuan lansia kita pada pagi hari ini, Opa Oma akan dihibur oleh anak sekolah minggu Lenka Huta Barat yang akan memberikan kesaksian pujiannya. Sebelum kita mendengarkan kesaksian pujian dari Lenka, mari Opa Oma kita naikkan pujian Peganglah Tanganku, O Roh Kudus. Terdapat
kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, kita akan menaikkan pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Selamat pagi, Opa, Oma, terkasih. Kita bersyukur hari ini kita dapat berjumpa kembali, di mana kita akan bersekutu dan kita juga akan mendengarkan firman Tuhan, belajar dari firman Tuhan untuk menguatkan langkah-langkah hidup kita selanjutnya. Opa dan Oma, mari kita persiapkan diri, kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menolong kami, menyertai kami, di mana hari ini kembali kami dapat berhimpun, bersekutu bersama, dan ini semua adalah anugerah Tuhan dalam hidup kami. Biarlah firman Tuhan senantiasa boleh menguatkan, memimpin kami untuk kami melangkah di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Amin. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan Yesus, bacaan kita pada hari ini terambil dari Amsal pasal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, saya teringat dengan kisah saya sewaktu kecil. Pada saat itu masih kanak-kanak, saya seneng main layang-layangan bersama dengan teman-teman tetangga saya. Mungkin Opa dan Oma pernah punya pengalaman sama dengan saya ya, bermain layang-layangan. Itu seneng banget ya Opa dan Oma ketika layang-layangan yang kita punya itu bisa terbang tinggi ke langit-langit, ke awan. Atau kemudian kalau anak laki-laki tuh seneng juga mengadu layang-layangan gitu ya, sampai ada layangan teman yang putus. Tapi pada saat itu saya cukup senang hanya ketika layang-layangan itu sudah terbang naik ke atas dan saya merasa, aduh, seandainya saya seperti layang-layang. Kenapa? Bisa terbang di atas, bisa melihat
ke banyak tempat dari atas. Senang sekali ketika saya mengingat kisah itu. Tapi dari kisah itu, Opa dan Oma, saya teringat ada sebuah pengalaman ketika saya mau bermain layang-layangan, tetapi kondisinya nggak memungkinkan sebenarnya pada saat itu. Cuacanya lagi mendung, hujan. Belum hujan sih sebenarnya, udah mulai rintik-rintik lah. Lalu saya bilang ke ayah saya, "Pah, saya mau main layang-layangan." Karena teman-teman udah main di sana kan. "Jangan, nanti tidak akan terbang layang-layanganmu dan bisa-bisa kamu sakit." Begitu katanya. Tapi saya kekeh, ngotot gitu. Nggak mau. Saya mau keluar, saya mau main. Belum lama saya melangkah ke lapang sambil bawa layang-layang ya, senang sekali. Tahu-tahu hujan tambah deras. Piu gitu ya. Wah, sudah pulang. Cerita itu berakhir dengan kesedihan pada saat itu karena saya tidak jadi main layang-layang. Tapi ketika di kemudian hari, beranjak remaja, beranjak dewasa, saya jadi memahami bahwa itulah yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Seperti yang saat ini kita baca. Saya ulangi kembali ayatnya. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Saya mencoba memahami dari satu peristiwa masa kanak-kanak saya pada saat itu. Ketika saya berencana untuk melanjutkan permainan atau kesukaan saya bermain layang-layang, ternyata orang tua saya atau papa saya melarang dengan alasan yang tadi karena sudah mau turun hujan atau nanti malah sakit. Dan pada saat itu saya tetap kekeh, tapi ternyata belum sampai sudah hujan deras turun dan saya akhirnya batal bermain. Saya menangkap sebuah pesan bahwa terkadang itulah cara yang Tuhan lakukan supaya kita tidak sampai terjatuh terlalu dalam. Tuhan tidak menginginkan anak-anaknya itu mendapatkan kekecewaan, kesakitan, kesedihan yang begitu hebatnya, sehingga Tuhan selalu punya cara untuk mencegah semua itu terjadi. Tapi kadang-kadang kita atau saya manusia yang tetap kekeh kalau udah maunya A harus A. Walaupun orang-orang di sekitar saya menyampaikan bahwa itu jangan, atau sebaiknya dipertimbangkan lagi deh, atau sebaiknya diundur deh. Tapi karena saya atau kadang-kadang kita, banyak orang merasa kekeh harus A harus A, B harus B, sekarang harus sekarang, maka terjadilah hal yang mungkin dikhawatirkan orang lain. Kalau dalam pengalaman saya tadi adalah kalau saya tetap meneruskan dengan kekehnya, saya bermain di tengah hujan, bermain layang-layangan, apa yang terjadi? Sakit, iya. Flu, batuk. Yang kedua, layang-layang saya tidak akan terbang. Dan saya pasti akan sedih, kecewa. Karena apa yang saya tunggu-tunggu supaya layang-layang itu terbang tidak naik. Karena cuaca tidak memungkinkan untuk hal itu terjadi. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, teks ini mengingatkan kepada kita bahwa soal merancang dan memikirkan jalan kehidupan bukanlah hal yang mudah-mudah saja untuk dilakukan oleh manusia. Karena ketika kita sudah merencanakan, ketika kita sudah merancang sesuatu, terkadang ada hal-hal yang menghambat, menghalangi, menahan itu semua. Ketika muda, kita merancang jalan hidup kita. Saya akan sekolah, lalu bekerja, lalu menikah, berkeluarga, punya keturunan, dan sebagainya. Tetapi nyatanya, perjalanan yang kita lalui tidak mudah begitu saja.
Ternyata sehabis sekolah, saya belum langsung dapat pekerjaan. Ternyata setelah mendapat pekerjaan, saya tidak langsung mendapatkan pasangan. Ternyata ketika saya sudah dapat pasangan, tidak langsung saya mendapatkan keturunan, dan seterusnya. Ada proses-proses yang harus dijalani, ada proses-proses yang harus dilalui, dan itu tidak mudah. Tetapi Tuhan menentukan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan memikirkan rancangan yang terbaik dan tepat untuk diri kita. Ketika kita harus melewati berbagai proses-proses yang tidak mudah itu, ternyata kita menjadi pribadi yang tangguh, pribadi yang kuat, pribadi yang tahu akan rasa bersyukur kepada Tuhan. Bukankah ini juga yang diajarkan kepada bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir? Mereka tidak langsung diarahkan sampai pada ke Kanaan, tapi mereka berputar-putar dulu, menghadapi berbagai tantangan, sampai akhirnya mereka tiba di tanah Kanaan. Supaya apa? Ternyata supaya mereka menjadi bangsa yang hanya mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka. Supaya mereka menjadi bangsa yang meyakini bahwa rencana Tuhan itu adalah yang terbaik dalam hidup mereka. Terkadang itulah yang kita butuhkan, Opa dan Oma, yakni percaya bahwa rencana Tuhan, rancangan Tuhan itu adalah yang terbaik untuk kita bisa lakukan dalam hidup ini. Lalu apakah artinya kita tidak boleh merencanakan sesuatu? Boleh. Siapa yang tidak boleh merencanakan? Tapi yang perlu dipersiapkan adalah ketika kita menghadapi situasi di mana rancangan yang kita buat tidak berjalan dengan semestinya. Itu yang harus kita persiapkan. Kita mempersiapkan diri, kita mempersiapkan hati, kita tetap mau datang pada Tuhan, bukan justru menjauh. Kita tetap mau percaya bahwa oke, rancangan A mungkin tidak terlaksana, pasti Tuhan akan berikan solusinya. Pasti Tuhan akan tunjukkan rancangan yang terbaik untuk saya, untuk kita semua. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa dalam pengalaman hidup yang sudah kita lalui bersama-sama, bersama dengan Tuhan dari sejak kita muda hingga sekarang ini, kita haruslah selalu menyertai Tuhan dalam kehidupan kita. Baik dari perencanaan, baik dalam pengerjaan rencana itu, baik juga dalam keberhasilan ataupun ketidakberhasilan dari rencana itu. Karena hanya dengan menyertai Tuhan di dalam setiap perjalanan, setiap proses, setiap fase kehidupan kita, maka kita akan belajar untuk berserah, bersandar kepada Tuhan. Maka kalau kembali dengan kisah pengalaman kanak-kanak saya, kalau saya merencanakan untuk pergi bermain layang-layang dan saya ternyata harus menghadapi kekecewaan karena saya tidak bermain layang-layang, kalau saya mengandalkan Tuhan, maka pada saat itu yang saya pikirkan adalah terima kasih Tuhan, saya diberikan hujan dalam perjalanan menuju tanah lapang. Coba kalau sudah sampai tanah lapang, seberapa kuyupnya tubuh saya karena harus kembali lagi ke rumah. Terima kasih Tuhan, Engkau berikan hujan di tengah-tengah perjalanan saya. Terima kasih karena orang tua saya tadi sudah mengingatkan. Terima kasih karena Tuhan masih menginginkan saya untuk tetap sehat dan bukan sakit akibat hujan. Tapi karena kadang-kadang yang terjadi kita hanyalah memenuhi keinginan diri sendiri, hanya inginnya diri ini yang diperhatikan gitu ya, hanya diri ini dan keinginan ini yang harus dipenuhi, maka ketika terjadi peristiwa yang tidak menyenangkan, sulit bagi kita untuk mengucap syukur pada Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan
patut kita syukuri karena mengingatkan kita untuk hal itu. Belajar menyertakan Tuhan dalam setiap proses kehidupan kita. Dan belajar untuk selalu bersyukur, baik dalam peristiwa yang menyenangkan ataupun tidak. Percaya bahwa Tuhan menyediakan yang terbaik untuk kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati Opa dan Oma sekalian. Amin. Mari Opa dan Oma kita satu hati di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus yang menyertai kami sepanjang waktu, di mana hari ini kembali kami dapat beribadah bersekutu kepadamu Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan dan mengingatkan kami betapa mudahnya untuk kami melupakan Tuhan. Tetapi saat ini kami diingatkan untuk tidak melupakan Tuhan, tetapi justru menyertakan Tuhan dalam setiap fase kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah mengingatkan kami akan hal itu. Dan terima kasih untuk pelayanan ibadah pada hari ini, untuk Ibu Pendeta Tini, untuk Ibu Elvi, untuk Bapak Todo yang telah bersama-sama melayani ibadah lansia pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap talenta, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami bersama-sama melayani. Demikian pun kami berterima kasih karena Opa dan Oma tetap turut mengikuti ibadah ini secara online. Ada kesetiaan, ada sukacita yang mereka rasakan, dan biarlah hanya damai sejahtera dari Tuhan yang akan menopang kehidupan Opa dan Oma sekalian. Berkati kesehatan mereka Tuhan dalam usia yang semakin sepuh. Kami juga berdoa agar mereka senantiasa bersukacita. Kami berdoa agar anak-anak, cucu, menantu, kerabat mereka senantiasa menghibur dan memberikan sukacita. Kami berdoa agar setiap anak, cucu, menantu dari Opa dan Oma kami dipelihara oleh Tuhan, senantiasa dimampukan oleh Tuhan untuk tetap menjalani kehidupan mereka dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami berdoa ada waktu dan kesempatan baik sehingga virus corona ini boleh usai dari dunia ini, dan kami dapat kembali bersekutu, kami dapat kembali beribadah kepada Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki juga untuk kami dapat berhimpun bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seru dan doa kami, hanya di dalam nama-Mu kami naikkan doa syukur ini. Inilah doa kami yang kami akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan Opa Oma kepada Opa Oma yang ingin memberikan persembahan. Persembahannya dapat ditransfer ke rekening operasional gereja, atau Opa Oma dapat mengumpulkannya dan memberikannya ketika ibadah berjalan normal kembali. Kita akan memberikan persembahan dengan diiringi pujian. Hidup kita yang benar harus selalu mengucap syukur.
kita mendoakan persembahan kita. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada pagi hari ini sebagai ucapan syukur kami datang dan memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan agar dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Opa Oma, kita sudah tiba di penghujung persekutuan lansia kita pada pagi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Yosefin yang sudah menyampaikan firman Tuhan, kepada Bu Elvi yang telah mengiringi kita pada pagi hari ini, Pak Todo yang menjadi pemandu pujian, juga untuk anak Lenka Huta Barat yang sudah mengisi kesaksian untuk ibadah pagi hari ini. Dan semua opa oma yang sudah mengikuti ibadah, kiranya ibadah hari ini menambah sukacita kita semua, dan semua opa oma semakin hari bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita mengakhirinya dengan menaikkan pujian Tiap Langkahku Diatur oleh Tuhan. Opa dan Oma yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran di dalam Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai opa oma sekalian dari awal sampai akhirnya. Amin. Bapa